Sebelum memasuki acara, kami ajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat tarian tradisional dari para pelaku seni di Pasar Seni Ancol, tarian kontemporer Betawi, Nyok Sregep. Dalam proses produksi video tarian ini, seluruh pihak telah mematuhi protokol kesehatan, menunjuk SK Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 140 tahun 2020, pemeran mendapatkan pengecualian tidak memakai masker atau APD hanya pada saat berada dalam posisi in frame. Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan.
Baik, itu tadi tarian kontemporer Betawi, Nyok Sregep, sudah kita saksikan bersama. Selanjutnya hadirin sekalian, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam acara Festival Kopi Nusantara. Acara Festival Kopi Nusantara ini mulai berlangsung dari tanggal 5 hingga 7 November 2020 dan nantinya juga akan ada extra show konser 7 ruang bersama Katon Bagaskara pada tanggal 8 November 2020. Festival Kopi Nusantara kali ini mengangkat tema bangkitnya industri kopi domestik dan membuka peluang pasar ekspor. Festival Kopi Nusantara merupakan bentuk dukungan bagi komoditas kopi dan petani kopi binaan Bank Indonesia di saat pandemi. Baik di pasar domestik yang dikemas dalam berbagai kegiatan, yakni business matching, coffee competition, webinar, workshop, coffee art show, serta hiburan. Sebelum kita memulai rangkaian acara opening ceremony pagi ini, izinkan saya untuk menyapa para tamu undangan kita. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia, Bapak Teten Mas Duki, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Bapak Dian Ediana Rae, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmaya Hadi, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Ahmad Riza Patria, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Bapak Iskandar Simorangkir. Yang kami hormati Asisten Gubernur Bank Indonesia, Ibu Filianingsih Hendarta dan Bapak Dwi Pranoto. Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Luktor E. Tapiheru dan Ibu Harum Setiawati. Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta atau yang mewakili, Bapak dan Ibu Pimpinan Satuan Kerja Kantor Pusat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia dalam negeri dan luar negeri atau yang mewakili,
pimpinan SKPD, perbankan, akademisi, lembaga, asosiasi, pelaku usaha, serta seluruh UMKM kopi di seluruh Nusantara. Tidak terlupa Bapak dan Ibu tamu undangan yang berbahagia pada hari ini. Sebelum acara lebih jauh bergulir, mari kita mulai acara hari ini dengan doa agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan manfaat dalam mengikuti acara ini. Kami mengundang Bapak Kenji Destiara untuk memimpin doa. Kepada Bapak Kenji Destiara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dirahmati oleh Allah, marilah sejenak kita bermunajat kepada Allah, seraya menundukkan hati kita untuk berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi dan melindungi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalalihi wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersiraturahmi secara virtual dalam acara Festival Kopi Nusantara tahun 2020. Kegiatan ini merupakan salah satu kontribusi nyata Bank Indonesia yang bersinergi dengan mitra strategis, terutama para petani dan UMKM kopi di seluruh tanah air, dalam mendukung pemerintah untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang memiliki potensi besar menjadi penyangga perekonomian Indonesia. Ya Allah, ya Fattah, ya Rasyid, bukakanlah dan luaskanlah wawasan kami, perkayalah ide, kreativitas, dan keterampilan kami, sehingga kami mampu menghasilkan daya kreasi dan daya cipta yang menjadi sumber daya ekonomi kreatif, yang berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan negara, bangsa, dan masyarakat kami. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa bersyukur dan memuji-Mu, karena sesungguhnya syukur kami kepadamu adalah untuk diri kami sendiri, dan pujian kami kepadamu akan mengundang kecintaanmu kepada kami. Oleh karena itu, lembutkanlah hati kami untuk selalu memandang baik dan bersyukur atas setiap karunia-Mu. Ya Allah, Rabb yang maha mengatur segala urusan kami, puji syukur kepadamu yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja, berkarya, berkolaborasi, dan berkontribusi bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadikan pekerjaan dan segala ikhtiar kami menjadi amal ibadah di hadapan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kenji Destiara. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, untuk memulai rangkaian Festival Kopi Nusantara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyaksikan video Festival Kopi Nusantara persembahan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Salah satu festival yang ditunggu-tunggu oleh para pecinta kopi akhirnya kembali lagi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta mempersembahkan Festival Kopi Nusantara atau FKN yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 November 2020. Festival Kopi tahun ini disiarkan secara live streaming yang bisa diakses melalui website di www.festivalkopinusantara.co.id. Semua penjelasan tentang FKN dapat kalian lihat melalui website tersebut, mulai dari penjelasan tentang latar belakang FKN, agenda acara, sampai mengikuti live streaming acara FKN.
Acara ini diikuti juga oleh 54 jenis kopi dari para petani kopi binaan Bank Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Kalian juga bisa membeli produk UMKM tersebut melalui website di www.festivalkopinusantara.co.id. Kumpulan acara spektakuler hadir dalam pergelaran acara FKN tahun ini. Mulai dari webinar dan talk show, kompetisi, workshop, hiburan, dan lainnya. Ayo ikut serta dalam kemeriahan acara Festival Kopi Nusantara 2020. Serta ikut berpartisipasi dengan mengikuti berbagai macam workshop dan webinar FKN. Bapak Ibu kami yang kami hormati, selanjutnya kami mengundang Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta untuk menyampaikan kata sambutannya. Kepada yang terhormat Bapak Luktor Etapiheru, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM, Ibu Rosmaya Hadi, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, para Asisten Gubernur Bank Indonesia, Kepala OJK Kantor Regional 1 Jakarta dan Banten, Kepala Dinas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seluruh pimpinan Satuan Kerja di Bank Indonesia, pimpinan perbankan dan asosiasi, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat di acara pembukaan Festival Kopi Nusantara tahun 2020 yang akan diselenggarakan mulai hari ini sampai dengan hari Sabtu 7 November 2020. Sebagaimana kita ketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan DKI Jakarta pada triwulan 3 2020 diperkirakan masih mengalami kontraksi sebagai dampak pandemi COVID-19. Dampak pandemi COVID-19 telah berpengaruh kepada rantai pasok seluruh industri yang salah satunya adalah komoditas kopi, di mana selama ini menjadi salah satu komoditas perkebunan unggulan ekspor Indonesia. Selain permasalahan teknis akibat adanya kendala distribusi, daya beli konsumen juga tengah melemah, sehingga permintaan dan tingkat utilitas industri kopi olahan serta rantai pasok kopi turut mengalami penurunan. Memperhatikan kondisi tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta kembali melaksanakan Festival Kopi Nusantara tahun 2020 sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Festival Kopi Nusantara tahun 2019 yang telah mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, terdapat sejumlah tujuan dari penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara tahun ini. Pertama, kegiatan ini tentunya merupakan bagian dari dukungan terhadap program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang selain menjadi salah satu produsen kopi terbesar kedua setelah Brasil, namun juga menjadi salah satu konsumen kopi terbesar seiring dengan tren kopi sebagai gaya hidup. Kedua, kualitas kopi Nusantara yang baik juga perlu terus ditingkatkan, sehingga tidak saja meningkatkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri, namun juga dapat bersaing dengan produk kopi internasional. Untuk itu, Festival Kopi Nusantara kali ini juga menyelenggarakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi petani, pelaku usaha kopi, dan juga masyarakat umum. Diharapkan dengan peningkatan pemahaman dan kualitas kopi tersebut akan memberikan dampak positif kepada industri kopi Indonesia secara umum.
Terakhir, kami juga berharap Festival Kopi Nusantara ini dapat menjadi jembatan penghubung antara petani kopi di daerah yang mungkin belum memiliki akses pasar luas dengan para calon pembeli atau potential buyers baik di domestik maupun luar negeri, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendorong produksi dan memperluas pasar kopi Nusantara. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, mengingat kondisi pandemi COVID saat ini, pelaksanaan Festival Kopi Nusantara dilakukan secara virtual, bekerja sama dengan berbagai stakeholder seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Specialty Coffee Association Indonesia, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, serta kolaborasi dengan 23 kantor perwakilan Bank Indonesia dari Aceh sampai Papua. Adapun petani dan pengusaha yang terlibat dalam kegiatan ini sebanyak 54 petani dan pengusaha kopi dengan varian kopi terdiri dari 31 jenis Arabica, 17 jenis Robusta, dan 1 kopi Liberica. Walaupun dilakukan secara virtual, namun antusiasme peserta, peminat kopi, dan stakeholder lainnya sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta, jenis kopi yang mengikuti, maupun dari jumlah masyarakat yang telah berinteraksi dalam pre-event di media sosial Festival Kopi Nusantara. Sebagai upaya menggantikan peran eksebisi yang tidak dapat dilakukan karena kondisi COVID, kami telah menyediakan website www.festivalkopinusantara.co.id. Semua produk kopi dapat diakses melalui website tersebut, sehingga pemesanan maupun kontrak bisnis dapat dilakukan langsung dengan produsen. Selain itu, kami juga melakukan cupping atau kurasi kepada seluruh produk kopi yang dipromosikan. Kami berharap hasil kurasi tersebut dapat memberikan gambaran terhadap kualitas dan karakteristik kopi yang ikut serta dalam Festival Kopi Nusantara 2020, yang pada akhirnya dapat menjadi pintu pembuka hubungan bisnis antara petani kopi dengan pelaku industri kopi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, sebagai akhir sambutan, sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada pembukaan Festival Kopi Nusantara 2020. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa merestui dan meringankan langkah kita bersama. Jangan lupa kunjungi website dan melakukan transaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutannya Bapak Luktor Tapiheru. Berikutnya hadirin sekalian, mari kita simak bersama kata sambutan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kepada Bapak Ahmad Riza Patria, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Teten Mas Duki, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ibu Rosmaya Hadi, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak Luktor Edmergo Tapeheru, para undangan dan peserta festival, hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan hidayahnya. Di tengah pandemi COVID-19 hari ini, kita dapat mengikuti rangkaian kegiatan pembukaan Festival Kopi Nusantara atau FKN 2020 dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat yang dilaksanakan secara virtual. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik prakarsa perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Festival Kopi Nusantara tahun 2020 yang tujuan penyelenggaraannya yaitu untuk
menjadikan Jakarta yang mempunyai posisi strategis menjadi hub perdagangan dan pengembangan rantai nilai industri kopi nasional dan internasional. Kota Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat perekonomian memiliki daya tarik yang luar biasa bagi pebisnis nasional maupun internasional, terlebih dalam industri kopi. Dinamika bisnis kopi di Jakarta juga sangat luar biasa perkembangannya. Di sisi hilir bisa kita lihat kafe dan kedai kopi banyak bermunculan. Begitu juga roastery pengolahan biji kopi. Hal yang menggembirakan, pelaku-pelaku bisnis kopi tersebut didominasi oleh pebisnis muda yang sudah berani menjadi entrepreneur atau wirausaha baru sekaligus menangkap peluang yang besar karena kopi sudah menjadi gaya hidup. Sebagai hub bisnis dan perdagangan kopi, saya meyakini bahwa peran Jakarta dapat dijalankan dengan baik, akan terus dikembangkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya berbagai upaya dari semua pihak untuk mendorong kegiatan ekonomi kreatif di DKI Jakarta, termasuk di dalamnya produk kuliner atau makanan olahan. Kegiatan ekonomi kreatif dan pariwisata dapat menjadi salah satu sektor ekonomi yang menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi nyata pada peningkatan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Saya menyambut baik gelaran Festival Kopi Nusantara 2020 di tengah situasi pandemi COVID ini. Tahun lalu, kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI sukses dalam mengenalkan dan mempromosikan cita rasa kopi Nusantara dari petani kopi Papua sampai dengan Aceh kepada para pelaku usaha dan masyarakat. FKN tahun 2019 dilaksanakan di kawasan Kota Tua Jakarta yang merupakan ikon pariwisata Jakarta. Pada tahun ini FKN tetap dilaksanakan meskipun harus digelar secara virtual. Namun kami tetap memberikan dukungan dan optimisme bahwa acara tahun ini tetap sukses dan tidak kalah meriah. Kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia melalui penyelenggaraan FKN ini sekaligus melengkapi kerjasama erat yang sudah kita laksanakan, seperti pengembangan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, termasuk upaya mendorong investasi melalui Regional Investor Relation Unit, pengendalian inflasi melalui tim pengendalian inflasi daerah, dan pengembangan elektronifikasi yang menjadi paling terdepan di Indonesia. Kini kopi tidak lagi hanya sekedar komoditas strategis, namun juga menjadi bagian dari gaya hidup dan memiliki unsur budaya Nusantara, dengan segala keunikan cita rasa yang berbeda di masing-masing daerah. Kami menilai bahwa Festival Kopi Nusantara bisa menjadi momentum bagi kopi-kopi seluruh Indonesia untuk dipromosikan dan menjadi berjalan sejalan dengan program nasional. Produk kopi Nusantara harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan terus kita dorong melalui kolaborasi semua pihak agar ekspor kopi Indonesia juga terus meningkat di pasar luar negeri. Seluruh kegiatan Festival Kopi Nusantara dapat diikuti secara virtual melalui website ini, www.festivalkopinusantara.co.id. Sekali lagi, kami ucapkan selamat atas penyelenggaraan Festival Kopi Nusantara 2020. Dengan mohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga acara Festival Kopi Nusantara tahun 2020 berlangsung sukses dan memberikan banyak manfaat bagi ekonomi masyarakat, khususnya petani dan wirausaha kopi dengan semangat maju bersama Kopi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Riza Patria atas kata sambutannya. Selanjutnya kami mengundang Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Teten Mas Duki, kami persilakan. Yang kami hormati Ibu Rosmaya Hadi, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, hadirin yang berbahagia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya sangat mengapresiasi kegiatan Festival Kopi Nusantara 2020 yang mengangkat tema Maju Bersama Kopi Nusantara. Sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia, khususnya Kantor Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai hub perdagangan serta pengembangan rantai industri kopi nasional dan internasional. Hadirin yang saya hormati, kita ketahui bersama bahwa kopi menjadi salah satu komoditi prioritas dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Karena melibatkan banyak pelaku usaha mikro, BPS mencatat bahwa 96% lahan kopi di Indonesia dikuasai oleh perkebunan rakyat, petani mikro dan kecil, atau 2,02% perkebunan swasta dan 1,86% oleh perkebunan besar milik negara. Itu data 2018. Produksi kopi di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun dari 698 ribu ton di tahun 2008 menjadi 722 ribu ton di tahun 2018. Ini data Kementan, sedangkan konsumsi domestik mengalami peningkatan 2 kali lipat dalam 10 tahun terakhir. Dari 155 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 314 ribu ton di tahun 2018. Bahkan pada tahun 2021 diperkirakan konsumsi domestik akan mencapai 369 ribu ton, data Kementan. Hadirin yang saya hormati, di tengah perlambatan ekonomi karena pandemi COVID-19, ekspor komoditas kopi di Indonesia tetap mencatat pertumbuhan pada kuartal 1 2020. Selama periode Januari-April 2020, ekspor kopi Indonesia mencapai 158.780 ton, meningkat 1,34% dibanding periode yang sama di tahun 2019. Ini data Kemendag tahun 2020. Dengan tujuan ekspor antara lain Filipina, Amerika Serikat, Malaysia, dan Jepang. Peluang bisnis kopi di dalam negeri juga masih berpotensi baik untuk dikembangkan. Prediksi di masa depan, tren konsumsi kopi akan terus meningkat berdasarkan pertumbuhan jumlah kedai kopi yang telah mencapai 2.937 outlet di seluruh Indonesia dengan nilai pasar diperkirakan lebih dari 4,8 triliun rupiah per tahun. Lokasi outlet tersebut mayoritas berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Namun demikian, dalam pengembangan koperasi dan UMKM, komoditi kopi ke depan masih memerlukan upaya yang lebih komprehensif. Banyak tantangan yang harus dibenahi pada sektor hulu sampai hilir dalam ekosistem kopi, khususnya di tengah krisis ekonomi global. Mulai dari pembiayaan dan banyaknya hasil panen kopi dan produk olahannya yang tidak terserap. Hadirin yang saya hormati, pemerintah terus berupaya untuk memulihkan ekonomi UMKM, khususnya di komoditi kopi, dengan melakukan intervensi kebijakan dari sisi hulu ke hilir. Adapun upaya lain yang dilakukan pemerintah di sisi hulu, antara lain bantuan pembiayaan bagi usaha mikro yang unbankable, berupa hibah senilai 2,4 juta untuk 12 juta pelaku usaha mikro. Pendampingan dan pelatihan melalui eduka.ukm.id, Spak Kampus, Kakak Asuh UMKM, dan Local Heroes, dan lain-lain.
mendorong koperasi sebagai pengelola resi gudang. Sedangkan di sisi hilir, pemerintah berupaya untuk membuka akses pasar dan penyerapan produk koperasi UMKM melalui beberapa program sinergi dan kolaborasi lintas KL seperti belanja barang pemerintah dan BUMN, laman UMKM dan bela pengadaan LKPP, dan pasar digital UKM, tidak hanya pemerintah dan BUMN, namun dihadapkan juga dengan partisipasi pihak swasta. Onboarding digitalisasi UMKM seperti katalog digital, e-brosur, pahlawan digital, dan lain-lain. Hadirin yang saya hormati, upaya yang dilakukan pemerintah tentunya memerlukan dukungan semua pihak. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian Bank Indonesia melalui perwakilannya di DKI Jakarta sebagai upaya membangkitkan usaha UMKM terdampak COVID-19, khususnya komoditas kopi. Saya berharap kegiatan ini lebih memperluas akses pasar komoditas kopi yang pada akhirnya mampu mendorong perekonomian nasional. Demikian sambutan ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Teten Masduki atas kata sambutannya. Berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kepada yang terhormat Ibu Rosmayadi Hadi, kami persilakan. Yang kami hormati Bapak Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, Bapak Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bapak Kasan, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Bapak Dedi Junaidi, Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, Bapak Syafruddin, Ketua Specialty Coffee Association of Indonesia, Bapak Usman Sabta, Ketua Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia, para asisten gubernur dan kepala Departemen Bank Indonesia yang ada di kantor pusat, Bapak Dr. Tapi Heru, Direktur Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bapak dan Ibu pimpinan pemerintahan daerah, perbankan dan lainnya yang ada di situasi ini, pimpinan Bank Indonesia di kantor perwakilan serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan perkenannya kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini dalam kondisi sehat walafiat. Kami mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta bersama dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia yang mengadakan kembali kegiatan Festival Kopi Nusantara yang dimulai pada tahun 2019 yang lalu. Festival Kopi Nusantara 2020 ini mengambil tema Maju Bersama Kopi Nusantara. Ini merupakan salah satu bentuk dukungan kepada UMKM produk kopi binaan Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan kondisi perekonomian saat ini. Upaya menggalang kekuatan bersama dalam mendorong kemajuan kopi Nusantara ini sangat relevan dengan harapan kita agar tercipta sinergi dan inovasi dari produk UMKM. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan adaptasi ke era new normal,
Inovasi dalam segala bentuk kegiatan ekonomi, khususnya di UMKM, sangat dibutuhkan. Kita ketahui bersama, aktivitas dan inovasi UMKM telah menjadi motor penggerak perekonomian nasional dengan kontribusi ke PDB adalah sebesar 60% dan pangsa serapan tenaga kerja mencapai sekitar 97% pada tahun 2019. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan kami secara singkat mengawali sambutan ini adalah dengan memberikan gambaran makroekonomi yang tengah kita hadapi. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian global dan domestik. Kebijakan lockdown yang ditempuh sebagian besar negara menyebabkan turunnya permintaan global secara signifikan juga yang tercermin dari volume perdagangan dunia dan harga komoditas. Hal ini tentu saja berdampak kepada proyeksi PDB global yang mengalami kontraksi pada tahun 2020 ini. Di perekonomian domestik, pandemi COVID-19 ini berdampak ke hampir seluruh sendi perekonomian, khususnya UMKM. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan sekitar 68% UMKM mengalami penurunan penjualan. Di samping adanya kesulitan permodalan, permasalahan distribusi dan tentu saja adanya kesulitan dalam pasokan bahan baku. Hasil survei Bank Indonesia memperlihatkan hasil yang kurang lebih sama, yaitu sekitar 72,6% UMKM Indonesia terdampak oleh pandemi COVID-19. Secara spesifik, dari sektor industri kopi secara global, International Coffee Organization memperkirakan bahwa produksi kopi global pada tahun 2020 ini akan turun sebesar 2,2% dibanding dengan tahun lalu 2019. Hal ini turut memperhitungkan berbagai kendala baik di sisi hulu maupun hilir. Sementara dari sisi demand dengan berbagai pembatasan dan melemahnya daya beli konsumen, konsumsi kopi itu secara global diproyeksikan turun 0,5% pada tahun 2020 ini. Hal ini mendorong terjadinya surplus produksi kopi yang belum akan mendukung recovery harga kopi dalam jangka pendek. Dari dalam negeri, kita cermati meski perdagangan produk kopi olahan masih mengalami net surplus ekspor sebesar US dollar 211,05 juta di semester 1 tahun ini, namun Kementerian Pertanian memperkirakan produksi kopi domestik mengalami penurunan harga hingga 35%. Di sisi hilir, aktivitas usaha kedai kopi juga sangat terdampak karena adanya pembatasan mobilitas. Meski sejalan dengan relaksasi dari PSBB, telah terdapat peningkatan mobilitas masyarakat. Tren yang sama juga ternyata kami amati di hampir seluruh negara, meski level mobilitas belum kembali ke level sebelum COVID-19. Kedepan, kami memandang dinamika perekonomian masih akan diwarnai dengan potensi lockdown secara berulang serta protokol social distancing yang diperketat setiap kali terjadi outbreak. Namun dengan tetap terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, pemulihan ekonomi domestik diyakini akan terus berlanjut. Hal ini didukung oleh 5 skema perlindungan dan pemulihan UMKM oleh pemerintah semenjak akhir April 2020. Di Bank Indonesia sendiri, kebijakan dalam mendukung UMKM diarahkan kepada optimalisasi digitalisasi UMKM yang kami pandang sangat relevan di periode new normal saat ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kami melihat peluang dari UMKM produk kopi ini untuk bangkit. Ini sangat besar peluangnya. Kita lihat tren konsumsi kopi global selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2016, konsumsi kopi global tumbuh 2,1% per tahunnya. Kini kopi tidak hanya sebagai minuman untuk dikonsumsi, namun juga telah menjadi lifestyle. Hal ini tak lepas dari pola kehidupan urban yang mendorong tumbuhnya kedai-kedai kopi.
baik di luar negeri maupun juga di kota-kota besar di Indonesia. Kedai kopi tak hanya menjadi tempat untuk menikmati enaknya kopi, tapi tempat yang betul-betul sejuk dan juga menjadi meeting point, co-working space maupun tempat berselfie. Aicho melihat bahwa prospek meningkatnya konsumsi kopi di wilayah Asia dan Oseania serta Afrika. Permintaan sejumlah negara seperti Korea Selatan, kemudian Rusia, Turki, dan negara-negara Afrika bahkan diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan negara pengimpor tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini merupakan kesempatan bagi negara kita sebagai pengekspor kopi terbesar keempat di dunia untuk memperluas pasar dan meningkatkan ekspor kopi. Meski demikian, di tengah persaingan yang ketat ini, kita perlu menyiapkan produk kopi yang menjadi andalan dan harus disiapkan dengan lebih strategis. Inovasi di sisi hulu maupun hilir menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan daya saing produk kopi Indonesia. Disinilah kami melihat peran dari Festival Kopi Nusantara ini sebagai ajang eksplorasi inovasi produk kopi Nusantara yang akan mendukung peningkatan perdagangan kopi baik di domestik maupun untuk pasar ekspor. Dalam rangka meningkatkan pemasaran produk kopi di pasar global, Bank Indonesia juga turut mendukung kehadiran UMKM binaan ke beberapa event pemasaran internasional. Antara lain, ada Indonesia Coffee Day di London pada tahun 2018 yang diwakili oleh Kopi Malabar. Kemudian ada International Coffee Exhibition di Aljazair pada tahun 2019 yang lalu yang diwakili oleh Kopi Kiwari. Kemudian ada juga Indonesia Japan Business Forum di Jepang pada tahun 2019 yang diwakili oleh 5 brand kopi Nusantara. Kemudian online auction di Specialty Coffee Singapura pada tahun ini yang diwakili 8 brand kopi. Dan yang terakhir di beberapa waktu yang lalu 25 brand kopi Nusantara hadir di Expo Online Future Tea and Coffee di Singapura. Bapak dan Ibu sekalian, kami percaya UMKM akan tetap dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia ke depan dan memiliki kontribusi sentral dalam periode pemulihan ekonomi saat ini. Kami melihat UMKM kita cukup mampu beradaptasi di periode new normal. Namun UMKM perlu terus melakukan penyesuaian atau kita sebut adjustment untuk menjalankan usaha sesuai dengan protokol kesehatan. Selain itu UMKM juga perlu lebih tangkas atau kita namakan agile dalam menangkap peluang. Menangkap peluang baru yang muncul dari perubahan behavior dari konsumen. Kemudian dalam rangka mengakselerasi juga UMKM harus bisa accelerate untuk melakukan penyesuaian kapasitas maupun kapabilitas usaha. Jadi UMKM perlu melakukan beragam inovasi. Kita sadari adanya blessing in disguise di tengah pandemi COVID ini. Mengapa? Karena ternyata dengan pandemi COVID ini suasananya ini mengakselerasi adopsi teknologi digital dalam transaksi perekonomian. Ini jauh lebih cepat masyarakat beradaptasi. Adopsi teknologi digital secara luas telah dimanfaatkan oleh customer maupun pelaku usaha atau kita sebut merchant di berbagai sektor termasuk UMKM tentunya. Kita melihat sendiri bagaimana usaha yang dahulu mengandalkan transaksi itu harus bertatap muka, transaksi offline. Ini telah beralih ke pemanfaatan platform e-commerce untuk menjangkau online customer. Akhir kata, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya Festival Kopi Nusantara tahun 2020 ini. Dan semoga kita semua semakin terinspirasi untuk mencintai karya inovasi anak bangsa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Kopi Nusantara tahun 2020 secara resmi dibuka. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, meridhoi, dan meringankan setiap langkah kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmaya Hadi atas kata sambutannya. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, mari bersama-sama kita saksikan prosesi opening ceremony oleh Bapak Luktor Etapiheru dengan Bapak Ahmad Riza Patria dan Ibu Rosmaya Hadi.